Hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menyatu bersama dengan Anda. Seperti biasanya kita mau ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol yang luar biasa, ngobrol yang bermanfaat dan pasti juga banyak insight yang bisa Anda ambil di sini. Dua perempuan luar biasa sudah bersama dengan kami, dua perempuan istimewa dari kacamata masing-masing nanti akan pangandikan ya. Kita bicara dalam forum yang luar biasa persembahan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah dinas yang sangat concern terhadap bagaimana pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan juga pengendalian penduduk tentu seperti ketugasannya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini topiknya adalah kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Subtema kita adalah Forum Perlindungan Korban Kekerasan atau FPKKDIY sebagai wujud keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sistem perlindungan perempuan dan anak. Saya sapa dulu beliau, sehat semua ibu-ibu cantik? Alhamdulillah. Ya. Sehat hari ya, baik, matur sembah nuwun. Bertemu panjenengan berdua itu sesuatu yang luar biasa bagi kami karena kesibukan panjenengan berdua sangat padat ya jadwalnya, tapi tetap konsen terhadap perempuan dan anak di DIY. Sembah nuwun nggih. Matur sembah nuwun. Saya bagian dari perempuan di DIY dan saya punya anak yang selalu juga dilindungi, pemerintah hadir dalam hal ini. Baik, tamu saya adalah Kepala DP3AP2 DIY Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIP MM. Sehat selalu Bu Kadis? Sehat, harus sehat dan semangat. Baiklah, saya senang dengar Ibu jadi kepala sekolah, bukan kepala sekolah, perempuan. Kepala sekolah perempuan ya betul. Kalau di DIY itu, tapi Ibu upacara juga di sekolah tadi jadi pembina upacara. Iya, hari ini serentak di sekolah-sekolah menjadi pembina upacara. Semua pimpinan yang ada di DIY. Oke, jadi tadi ketika sambutannya itu sama anak-anak sekolah seluruh. Iya. Senang ya Bu ya. Oke, ingat waktu kita jadi peserta upacaranya. Masih SMA unyu-unyu dulu. Ibu tetap unyu-unyu sampai sekarang. Bu Sari, sehat selalu Ibu. Ya, puji Tuhan, sehat. Senang ketemu sama Ibu kembali ya Bu ya. Saya juga senang ketemu Mbak Indah, Ibu Erlina. Baik, Ibu adalah Ketua Pelaksana FPKKDIY, Dr. Y. Sarimurti SHM Hum. Sibuk selalu dengan mahasiswa, dengan perempuan-perempuan, dengan anak. Tapi Ibu tetap semangat untuk jalani itu. Resepnya apa? Sampai sekarang loh Ibu ada. Resepnya hidup itu harus bermakna. Jadi tidak cukup kita dilahirkan untuk hidup. Hidup yang panjang, yang bahagia, sejahtera. Tapi dia nggak punya makna. Untuk apa hidup? Baiklah. Nah, makasih maka ya, ini wujud syukur. Baiklah. Urip iku urup. Ya, itu kalau dalam kearifan lokal kita. Oke. Matur sembah nuwun. Karena saya ketemu Bu Sari dalam forum-forum seperti ini bukan hanya ketika kepala dinasnya Bu Erlina. Sejak dulu dan Ibu sebelumnya. Dari kepala dinas ke kepala dinas. Iya makanya. Kebetulan saya mertanya jadi presenter dari kepala dinas ke kepala dinas gitu. Sehingga saya tahu pasti Ibu sangat concern di bidang ini. Dan saya terima kasih Ibu sangat bermitra dengan Bu Kadis ya untuk bisa kemudian menjadi ketua kelas, menjadi kepala sekolah di DIY soal perempuan dan anak. Saya buka dengan itu supaya kita semua kaum perempuan ini menjadi apa ya andil saya. Beliau berdua sudah ada di sana. Mari kita amankan bagaimana kita tidak menjadi korban dari kekerasan, tapi juga jangan jadi pelaku. Anak-anak kita juga seperti apa. Ya, pemirsa, kita bicara soal bagaimana kampanye ini dan itu menjadi bagian penting dari apa yang harus kita ketahui. Kapanpun menjadi materi diskusi kita, tapi tidak berhenti pada wacana apa yang kemudian dilakukan. Itu yang seharusnya menjadi konsentrasi kita bersama. Ada satu warta yang harus saya kabarkan ke Anda. Saya mohon izin Ibu, ini membacakan sesuatu yang sudah disiapkan oleh redaksi kami. Boleh ya Bu? Oke. Baik, pemirsa, penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini memang tidak bisa diselesaikan secara parsial atau oleh satu instansi sendirian. Korban membutuhkan perlindungan hukum, penanganan medis, pemulihan psikologis, hingga reintegrasi sosial yang berjalan simultan. Melalui tema ini, kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, podcast ini, siaran televisi ini atau talk show ini akan membedah bagaimana Daerah Istimewa Yogyakarta memanfaatkan nilai keistimewaannya, terutama semangat gotong royong dan kelembagaan yang solid. Kita akan lihat seperti apa solidnya untuk membangun ekosistem penanganan yang terpadu dan kolaborasi multisektor antara instansi pemerintah, penegak hukum, rumah sakit, akademisi, hingga paralegal di tingkat kelurahan menjadi kunci yang utama dalam memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang paripurna.
selengkapnya kita akan dengar bersama apa yang sudah dilakukan beliau berdua. Saya awali dari Bu Gadis dulu. Petani Bu Gadis. Ya, kalau melihat ya dari angka kekerasannya, memang fluktuatif dari tahun ke tahun begitu. Tapi dari 2024 ke 2025 itu kita sudah menurun. Harapan kami nanti terus menurun begitu ya. Sehingga kemudian kita sangat berharap angka kekerasan itu kemudian tidak ada sebetulnya. Amin. Ya, makin mengecil gitu. Artinya apa? Pelaku kekerasan juga semakin tidak ada lagi, kemudian tidak menimbulkan korban gitu. Nah, memang ini menjadi PR yang besar. Tidak bisa tadi disampaikan, tidak bisa dilakukan oleh hanya 1-2 pihak aja. Ini adalah gerakan bersama, harus menjadi gerakan bersama semua pihak. Baik yang tingkat provinsi maupun kabupaten, baik semua lingkungan masyarakat, kelompok, komunitas, lembaga, dan sebagainya itu harus berperan dengan ketugasan kewenangannya masing-masing. Dan masyarakat, orang tua juga termasuk diantaranya, itu juga bergerak untuk kemudian di rumah tangga atau keluarga-keluarga itu tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan. Pertama, keluarga atau rumah tangga tidak memproduksi pelaku kekerasan. Tidak memproduksi pelaku kekerasan. Artinya bagaimana upaya keluarga ini untuk supaya komunikasi, relasi, perilaku dan sebagainya di dalam keluarga itu baik. Pengasuhan terhadap anak, relasi antar pasangan dan sebagainya itu baik, maupun nanti relasi dengan keluarga besar, tetangga dan sebagainya. Sehingga kemudian anggota keluarga ini perilakunya baik itu keluar dari keluarga pun perilakunya baik. Tidak lagi kemudian melakukan hal-hal yang penyimpangan perilaku yang negatif gitu. Tidak merugikan orang lain juga dengan melakukan kekerasan. Nah, kalau keluarga ini kemudian intens melakukan itu ya, maka kemudian tidak ada lagi pelaku kekerasan. Loh, siapa? Sudah nggak ada lagi gitu. Dan itu akan sangat mendukung pada harmonisnya lingkungan begitu. Kalau di Jogja kan kita filosofi utamanya Hamemayu Hayuning Bawono. Bagaimana membuat supaya dunia ini itu mencapai harmoni terbaiknya gitu ya. Hubungan atau relasi antar manusia dengan Tuhan dan sebagainya itu berjalan dengan sangat baik. Nah, Pak Gubernur juga selalu menyampaikan di samping yang filosofi ini ya, bahwa terhadap masyarakat itu semua harus diperhatikan. Sedaya kedah dipun gatosaken, boten wonten ingkang dipun lirwakaken. Tanpa kecuali. Semua harus diperhatikan, tidak ada satupun warga yang tidak diperhatikan. Artinya kalau warga mengalami masalah-masalah ya harus kemudian segera dilakukan pendampingan, pembinaan, bahkan bila perlu rehabilitasi dan sebagainya untuk kemudian bisa menjadi manusia jalmo kang utomo tadi ya. Jadi kalau ada masalah-masalah itu kemudian ada bantuan-bantuan yang bisa dilakukan untuk terhadap yang bermasalah. Nah, sehingga kalau tadi misalnya di keluarga ada masalah, tidak bisa diselesaikan oleh keluarga sendiri, maka kemudian lingkungan sebagai support system itu kemudian harus membantu. Bila kemudian support system ini juga tidak bisa melakukan dengan baik, pemerintah akan menyediakan layanannya untuk kemudian membantu. Yang jelas, persoalan-persoalan ini itu harus diselesaikan, tidak dibiarkan. Karena kalau pembiaran terhadap hal-hal yang negatif yang terjadi itu nanti akan makin besar negatifnya dan berimbas pada orang-orang lainnya. Nah, itu kenapa kami bersama dengan FPKK juga itu gencar sekali melakukan kampanye bersama tadi untuk supaya terjadi gerakan bersama. Baiklah. Jadi ini langsung juga Ibu sudah menjelaskan kaitannya dengan keistimewaan Jogja itu seperti apa. Ternyata konsepnya Hamemayu Hayuning Bawono. Mboten ingkang pun lirwakaken nggih. Sedoyo ini menjadi dipun gatosaken. Menjadi perhatian pemerintah. Luar biasa nggih. Pak Gubernur matur sembah nuwun. Hebat sekali Pak Gubernur kita. Ya, baiklah. Ibu, orang mendengar FPKK seringkali barangkali udah sering dengar lah, tapi boleh kita sampaikan lagi ya Bu ya. Boleh. Ibu nggak bosan ya Bu ya untuk ngobrol masalah Tidak ini? boleh bosan. Tidak boleh bosan. Karena setiap hari tumbuh manusia baru. Nah, itu dia. Sampai kadang Ibu mengatakan
berhenti atau jangan memproduksi mereka yang pelaku kekerasan. Itu menarik loh kalimatnya ya Bu. Karena kan tanpa kita sadari barangkali itu kemudian kita produksi atau kita yang melakukan sendiri. Jangan sampai itu. Bu jelasin ya Bu secara lebih gampang gitu pada masyarakat supaya bisa tahu forum ibu itu apa dan kemudian apa yang dilakukan. Ya, sebetulnya forum ini lahir dari sebuah keprihatinan. Pada waktu itu belum ada DP3P2. Dulu sebelum DP3P2 juga belum ada BPPM. Belum ada kantor pemberdayaan perempuan kan. Belum ada. Jadi justru lebih dulu FPKK-nya ya? Iya. Karena justru pada saat Gus Dur memerintah itu kan ada merger antara dinas sosial dan dinas kesehatan. Nah, di situ ada satu peran di eselon 4 waktu itu, masih eselon 4. Tetapi yang paling penting justru ketika Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Bu Ratu, ditugasi oleh Pak Gubernur sebagai ketua tim TP2A. TP2 AKK. Bukan. Timnya itu namanya adalah tim yang berkaitan dengan soal pemajuan gender di Jogja. Ada 3 pokja di situ. Pokja pengaruh utamaan gender, pokja peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, yang ketiga pokja perlindungan. Saya di pokja 3. Isinya pokja 3 itu adalah teman-teman NGO semua. Nah, di situ ada Rifka, ada LSPPA, ada LPA, ada SPPY waktu itu, ya Santi. Nah, waktu itu kemudian Rifka yang sudah lebih dulu menjadi pionir. Rifka Anissa? Iya, Rifka Anissa, perlindungan untuk korban kekerasan. Dia sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Pantirape dan Polda. Tapi ini tidak cukup. Termasuk juga kebutuhan untuk bisa melindungi ketika korban itu membutuhkan rumah aman. Awalnya itu. Lalu ini disampaikan di forum. Lalu kemudian Bu Ratu, sudah sekarang Bu Sari coba pikirkan harus buat sesuatu untuk bisa mengatasi masalah ini. Nah, akhirnya kami berembuk di pokja kami 3 itu, kemudian lahirnya gagasan untuk kita mesti bekerja sama, tidak hanya oleh ini saja. Karena waktu itu terus terang di pemerintah daerah juga belum mempunyai pemahaman yang komprehensif dan maju seperti sekarang. Ya, terkait dengan masalah gender. Bahkan olok-oloknya macam-macam. Kalau ada laki yang ikut pelatihan atau ikut rapat, orang nganggo lipstick sisanya. Gitu. Kira-kira begitu. Ini jadi sebetulnya pemahaman yang tapi ya itu proses ya. Karena kan, betul. Bu, tahun berapa itu Bu dulu FPKK? Tahun mulainya sebetulnya 2002. Kok 2002? Sebentar. 2002, betul. Sebelum ada undang-undang PKDRT. Malah sudah ada itu dulu. Ada dulu. Nah, itu digagas, kemudian kita bikin forum stakeholder aja kalau begitu. Tapi kemudian tidak cukup itu. Lalu kami membuat namanya Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, FPK2PA. Dulu itu FPK2PA. Tapi pertanyaannya, ini bagaimana bekerjanya kalau nggak ada kerangka hukumnya? Kalau bikin perda nggak ada sumber daya lama waktu itu. Padahal ini masalah udah di depan mata. Yang penting kita semangat dulu lah, kita kumpul dari berbagai institusi, baik itu pemerintah, NGO, instansi vertikal. Kita duduk bersama di suatu wisma pertemuan yang dulu menjadi favoritnya Pemda waktu itu. Dan kita berangkat bukan karena ada duit, tapi ada semangat. Semangat apa? Gotong royong. Ini nggak boleh kita diem aja, membiarkan ini tanpa ada kepedulian, dan untuk itu kita perlu bergotong royong. Dalam arti? Dalam arti kalau masing-masing kan sudah punya tupoksi, masing-masing sudah punya dalam tanda kutip sumber daya. Ya sudah, misalnya masuk Rifka ya pakai dananya Rifka. Patungan?
Bukan, masing-masing. Masing-masing. Oh, oke. Kemudian kalau membutuhkan layanan kesehatan, rujuk ke pemerintah. Nah, lalu Pak Gubernur kemudian mengeluarkan kebijakan waktu itu karena poluan-poluan itu ngeluh. Ini kami itu kalau mau butuh ada medico legal seperti misalnya visum et repertum, gimana? Kami keluarkan duit sendiri. Oh. Saya matur Bu Ratu. Terus? Bu Ratu biasa kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan. Kebijakannya adalah selama ini korban kekerasan ini bisa dibantu pembiayaan pemeriksaannya melalui Bapel Jamkesos. Oke. Sampai hari ini. Jadi itu sudah sejak 2004 kebijakan itu sampai hari ini. Tugas saya sebagai sekretariat forum karena ketua umumnya kan Ibu Ratu, saya ketua pelaksana. Yang sehari-hari memang kemudian bersama dengan sekretariat forum, dalam hal ini adalah DP3B2, itu kemudian menerima ini permohonan pembiayaan dari rumah sakit, termasuk dari puskesmas. Tapi sebelumnya memang ada kerjasama. Dan itu dimulai sejak 2004 itu. Mudah. Pokoknya selama TKP di Jogja, meskipun dia mahasiswa misalnya dari mana saja, KTP non DIY, KTP non DIY, kalau ada kekerasan di Jogja, seperti yang kemarin kasus penyiraman air keras, misalnya itu yang paling itu di cover oleh pemerintah DIY. Oke, baiklah. Betapa ramahnya Jogja ya. Ramah dalam hal ini adalah bahkan sampai menyelamatkan yang seperti itu pun Jogja mengcover itu. Karena sangat istimewa. Pak Gubernur memikirkan bahwa ini adalah terkait dengan hak asasi loh. Siapapun yang ada di wilayah DIY adalah haknya gitu. Ketika menjadi korban kekerasan itu memang harus ada peran pemerintah dan macam-macam tadi yang disampaikan Bu Sari itu untuk membantunya. Baiklah. Sangat kemanusiaan. Kemanusiaan. Atas Mbak Nur, nanti kita lanjutkan lagi dari cerita yang seperti ini sebetulnya udah merinding kita ya, bahwa ternyata dari sebuah keprihatinan tapi kemudian timbul aksi. Bukan hanya berhenti pada prihatin saja. Prihatin tapi lalu beraksi dan yang wong itu dan jalan sampai sekarang. Jalan sampai sekarang, bahkan ini untuk siapapun saja Anda. Tidak ingin terjadi sesuatu tapi sudah ada jaring pengamannya. Silakan diunjuk rumiyin. Baik, Anda tetap bersama kami. Masih ada 2 sesi, kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Indah Dina bersama dengan Ibu Erlina dan juga Ibu Sari. Beliau berdua ini sangat concern dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan juga pengendalian penduduk. Tapi karena kita sedang ngobrol soal bagaimana kekerasan terhadap perempuan dan anak, jadi kita fokuskan diskusi kita pada itu. Bu Erlina tadi sudah menjawab pertanyaan saya soal peta di Jogja seperti apa. Meskipun nanti beliau akan cerita satu persatu. Bu Sari sudah cerita soal FPKK-nya yang bikin merinding kita sebetulnya. Tapi terima kasih penjenengan berdua selalu concern masalah ini karena ternyata di luar sana banyak perempuan dan anak dan juga dalam tanda petik bergantung pada penjenengan berdua juga gitu. Meskipun dari say thank you, terima kasih matur sembah nuwun Pak Gubernur dan juga Ibu Ratu ya yang kemudian juga sudah sangat mendesain ini supaya perempuan dan anak ini menjadi jauh lebih aman. Kita bicara soal penanganan sekarang. Kalau kemudian tadi Bu Erlina sudah menjelaskan ke kita konsep penanganan berjejaring termasuk juga diantaranya dengan keistimewaan. Bu Sari juga sudah bercerita soal FPKK itu apa, bagaimana kemudian teman-teman NGO punya semangat yang sama ya untuk membantu dan lain-lain. Tapi mungkin yang pengen ditanyakan juga adalah barangkali soal bagaimana penanganan yang berbasis jejaring ini atau collaborative governance melalui FPKK, apakah ini memang jauh lebih efektif dibandingkan penanganan konvensional yang hanya ini ditangani, ini ditangani. Terus pun Ibu Sari. Ya, justru itu yang sejak awal kami pikirkan. Bagaimana dengan keterbatasan yang ada. Tetapi kalau kita bergotong royong, maka akan bisa teratasi. Nah, jadi kalau forum itu isinya dari berbagai institusi, elemen, ada NGO-nya, ada pemerintah daerahnya, masing-masing punya tupoksi. NGO teman-teman juga punya visi misi. Tetapi ketika sudah satu bahasa, ini harus kita tangani, maka apa yang kurang di satu institusi akan dilengkapi dengan yang lain dengan model mekanisme rujukan. Referral sistemnya udah kita bangun sedemikian rupa, dan kemudian ada pemahaman bersama bahwa semua elemen itu punya posisi penting.
Oke. Jadi Tidak nggak ada yang ada. lebih penting. Iya. Tidak oke. boleh Semua menaikkan harus bendera paling tinggi. Iya. Semua Oke. benderanya tinggi. Nah, ini penting ya. Iya. Itu yang oke. sejak awal Nggak kami- rumongso penting sendiri. Enggak. Oh. Jadi semua penting. Oke. Tapi main sesuai partitur. Iya. Artinya partiturnya itu kebutuhan korban. Oke. Iya. Karena kita melayani bukan berdasarkan kebutuhan yang melayani, tapi kebutuhan korban itu Korbannya. apa. Oke. Maka kalau di suatu institusi yang dibutuhkan korban itu nggak ada, kita rujukkan ke tempat lain. Oke. Maka kami punya direktori. Hmm. Direktori dari lembaga yang punya pelayanan apa, Oke. siapa kontak personnya. Oke. Sehingga ini memudahkan, tidak usah kemudian surat menyurat, butuh berapa hari gitu, enggak. Keburu ini korbannya. Iya, karena butuh kecepatan. Oke. Telepon, kalau Betul. sekarang WA, Oke. Iya. Langsung ditangani. langsung. Iya. Oke, baik. Jadi enggak pakai suwe, Satset. satset. Ya, Ah. satset nggak pakai Iya. suwe, nggak iren-irenan, Nggak iren-irenan, dan nggak merasa- ngerek gendero sendiri. Nah, nggak ngerek. Itu Semua penting. penting. Saya kalau tidak seperti itu nanti kemudian wah ini merasa paling berjasa. Nah, orang ono aku. Orang kabeh penting. Semua kabeh berjasa Ya, gitu. ya, baik, Itu- baik. itu. Ini menarik ya. Konsep gotong royong Iya, seperti konsep itu. gotong royong, betul, Kalau betul. satu kan satu lidi gitu ya. Ya. Tapi kalau sudah disatukan jadi sapu, ya sapu Oke, bukan lidi baik. lagi gitu. Dan itu yang selalu kemudian tidak hanya dalam proses pelayanan tapi bagaimana selalu menjaga api semangat dan juga kapasitas. Oke. Iya. Meningkatkan kapasitas misalnya dengan diskusi, dengan belajar bersama. Itu selalu Oke, dilakukan. ini juga kalau tadi kan Ibu mengatakan sesuai dengan partitur, artinya ada yang mengorkestrasi. Iya. Iya. Kemudian juga supaya nadanya tidak sumbang Iya. menjadi sama kan, Iya, satu nada. iya. Oh, Iya. ini Yogyakarta, gitu ya, betul. ala Jogja. Betul. Iya. Oke, tidak ada satu instrumen pun yang bunyinya paling kenceng Iya. dibandingkan yang lain. Iya, Karena ini nanti kita tidak bicara soal harmoni. harmoni. Iya, Iya. betul. Oke. Jadi, Kayak kalau- orkestra Iya, gitu. betul. Iya. Ya kalau memang ini yang disuruh kenceng ya nggak apa-apa kenceng. Misalnya polisi kenceng gitu. Oke, ya. Tapi Harus, ini kan ya. semua Tapi instrumen sesuai, berjalan, berjalan. dari Tidak, kebutuhannya. ini kenceng sendiri atau Iya. malah nggak kenceng, Oh. sehingga korban tidak terlindungi. Tertangani. Oke. Pelaku tidak tertangani. Oke. Ya, Iya. Berarti Baiklah. dirijen yang Iya, betul. Ya kita seperti itu. apa orkestrasinya. Ya. Iya. Oke, ini kalau yang seperti ini kemudian apa yang dilakukan dinas, Bu, supaya ini tetap Ya. bisa berjalan sesuai kan Ibu kan atas nama pemerintah ya. Ya. Ini kan kumpulan yang Ya. tempat Ibu dan sebagainya. Terus Ibu Erlina. Kami itu bagian dari PKK juga ya Iya. sebagai sekretaris gitu. Oke. Kalau Bu Sari kan ketua pelaksana, ketua Iya. umumnya Ibu Ratu. Gitu. Iya. Nah tugas kami sebagai sekretaris sudah tentu kemudian ada info-info masuk dan sebagainya, mengolahnya begitu ya, melaporkan kepada ketua pelaksana dan bila diperlukan kemudian ada rapat, rakor, pelatihan. Bahkan seringkali dadakan gitu ya, rapat dadakan ketika ada kasus-kasus yang memang harus segera dibahas atau ada regulasi-regulasi baru yang harus dipahamkan lagi kepada semua anggota FPKK ini gitu ya. Jadi memang semua harus paham, semua harus bergerak tadi. Jadi bagaimana supaya bergerak bersama tadi dan tidak ada yang satupun yang lemah begitu ya. Jadi ketika misalnya kita melihat ada kelemahan ya di satu Di sisi mana Ya. gitu. Kita ibaratkan maka- instrumen aja ya, Iya, supaya ini menjadi lemah, orkestra. iya. Oke. Kelemahannya itu karena apa gitu? Apakah kemudian karena SDM-nya yang kurang sehingga perlu pelatihan atau jumlah SDM-nya yang kurang sehingga perlu penambahan dan sebagainya itu dibicarakan. Oke. Dan kemudian nanti dicarikan solusi bersama gitu. Misalnya ada satu lembaga yang kemudian bertugas begitu ya, tetapi memiliki kelemahan-kelemahan Sarpras, SDM dan sebagainya, maka kemudian disampaikan sehingga nanti ada bantuan dari yang lain gitu. Oke. Ya, tugasnya seperti itu. Baik, Sehingga Pak. FPKK ini memang menjadi forum yang sangat tidak hanya sekedar forum bincang-bincang begitu ya, tapi forum bergerak bersama, bekerja bersama tadi. Itu yang harus selalu dipahamkan juga sehingga kemudian tadi tidak ada yang ngerek bendera paling tinggi Oke. gitu ya. Tidak ada juga yang lemah banget gitu sehingga semua bisa dilakukan. Baiklah. Ya karena memang korban itu harus ditangani dengan cepat. Ya. Saya tanya ya, Bu, misalnya gini, salah satu korban. Ya. Kemudian ke DP3AP2. Ya. Bagaimana konsep pelayanannya kemudian? Ya, jadi kita konsepnya adalah tidak satu pintu satu atap begitu ya. Oke. Pintunya banyak, atapnya banyak gitu Oke. dalam FPKK ini gitu sehingga korban mau mengakses lewat manapun itu Bisa. kemudian terhubung.
langsung terhubung begitu ya. Mau lewat puskesmas, mau langsung ke rumah sakit, atau melalui Satgas PPA, atau datang ke UPT PPA, atau datang ke LSM gitu ya yang nangani kekerasan, semua kemudian menjadi informasi itu kemudian sampai ke FPKK. Ya, kemudian bila diperlukan ada kesulitan-kesulitan dan sebagainya, langsung juga diperbincangkan, didiskusikan, dan kemudian ada solusi dan bersifat cepat segera gitu, karena penanganan terhadap korban kan harus segera tadi ya. Sehingga meskipun misalnya masuk melalui polsek akan langsung koordinasi juga apakah ini memerlukan layanan kesehatan, layanan psikologi, layanan hukum dan sebagainya. Oke. Semua dilakukan. Ya, jadi dari pintu mana saja, kemudian semuanya sudah langsung berkoordinasi. Jadi semuanya juga bisa memantau ini sudah tertangani atau belum. Ya, itu yang berbeda dengan apa yang menjadi kebijakan pusat. Kalau pusat itu maunya one stop service. Situ-situ aja. Situ-situ aja. Nah, lalu kan keberadaan dari yang lain-lain bagaimana? Kalau ini kan semua jadi pintu masuk. Masyarakat paling dekat, paling seret. Oh, aku pengen ke Rifka, ya silahkan. Oh, aku pengen ke RDU, silahkan. Pengen ke UPTD-nya Sleman, silahkan. Rumah sakit dulu, silahkan kalau itu korban misalnya kekerasan seksual. Jadi kita tidak membatasi, kamu harus ke sini dulu, kamu harus ke sini dulu, enggak. Mana yang paling dekat bisa diakses? Itu yang dia silakan. Lalu dari anggota jejaring lah yang nanti yang akan mengarahkan kalau memang membutuhkan layanan dari lembaga yang lain. Jadi itu akan mempermudah penanganan dan siapapun yang menjadi korban. Dan komunikasinya juga, karena kami setiap 2 bulan sekali juga rapat. Di rapat itu ya banyak hal yang bisa dan itu kalau rapat Mbak, ini udah 22 tahun loh. Nggak pernah lowong. Sering. Rapat dan yang hadir itu nggak pernah nggak penuh. Bu, sebentar. Ini forumnya yang ada di FPKK dan sebagainya, ada laki-lakinya nggak? Oh, banyak. Terima kasih. Nanti kapan-kapan Mbak Indah tahu ya. Jadi layanan terhadap korban ini itu benar-benar memperhatikan psikologi korban. Bayangkan sebagai korban gitu sudah terjadi kekerasan terhadapnya, kemudian dia harus melalui serangkaian prosedur misalnya ya, yang membingungkan, harus ke sini dan sebagainya. Kan makin bingung dia sebagai korban, nanti terus kemudian menyerah. Menyerah untuk tidak terlayani. Ternyata di sana malah menimbulkan masalah baru gitu ya. Kalau di Jogja, maka kemudian segera cepat penanganan terhadap korban tidak tersulitkan dengan segala macam prosedur. Baik. Terima kasih sekali untuk mendesain sistem yang sangat luar biasa. Tadi Bu Sari katakan ini bedanya dengan pusat, Yogyakarta seperti ini. Dan mendengar itu saja, saya selaku salah satu dari anggota masyarakat merasa bahwa ini sistemnya jauh lebih menyelamatkan korban, baik secara fisik maupun psikologi. Dan ternyata kalau saya bandingkan dengan apa yang terjadi di Australia, tempat lain, di negara lain, itu apa yang dilakukan FPKK ini juga mereka lakukan. Kalau cuma namanya lebih keren, sana MAPS, Multi Agency Protection Services. Kan lebih keren, pakai bahasa Inggris soalnya. Seperti kalau pakai bahasa Inggris lebih mahal kan. Itu karena hanya berjarak Iya. Tapi kalau kita PKK, dikira forumnya PKK. Kita forum perlindungan korban kekerasan. Itu karena yang membuat perda itu kesulitan mengucapkan FPK 2PA. Udah jadi FPK aja. Gitu. Biar gampang gitu ya. Baiklah. Kalau sistem kita sudah tahu, bagaimana mengorganisasi itu sudah tahu, harmonisasinya sudah tahu. Sekarang kita bicara soal isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY. Dari kacamata masing-masing, apa yang perlu dilaporkan ke masyarakat? Ibu dulu, monggo. Jadi tren kekerasan ya, kita kan ada banyak jenis kekerasan. Gitu ya. Ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, psikis, penelantaran, trafficking atau TPPO dan sebagainya gitu. Dan karena ini sudah dalam satu terpadu ya, sehingga kemudian dari sisi data pun itu juga sudah terpadu. Kita bisa lihat real time gitulah, setiap harinya ada berapa kekerasan dan sebagainya. Nah, kemudian juga penanganannya itu kan makin modern sekarang ya. Jadi ada pengaruh-pengaruh media sosial, online dan sebagainya yang kekerasannya bisa berawal dari situ dan kemudian menjadi kekerasan langsung dan sebagainya, dan segala macam trik-trik licik gitu ya dari pelaku yang kemudian makin berkembang sesuai dengan makin berkembangnya teknologi dan sebagainya. Jadi sinau dari situ. Iya, sehingga kita pun
itu harus belajar terus gitu untuk kemudian bisa menangani korban-korban kekerasan ini dengan baik, ataupun kemudian berhubungan dengan kepolisian dan sebagainya untuk mencari tahu pelaku dan sebagainya itu di mana. Nah, melalui media sosial ini kan hal-hal yang baru. Sekarang bertambah lagi dengan adanya AI. Ada kekerasan yang kemudian menggunakan AI gitu ya. Dan teknologi baru yang juga sangat mungkin tidak disadari negatifnya, gitu, dampak negatifnya dari orang-orang kita, anak-anak kita termasuk diantaranya menggunakan AI misalnya, tetapi tidak dengan pemahaman yang baik juga bahwa itu bisa berdampak negatif bagi orang lain, bahwa itu adalah kekerasan terhadap orang lain gitu. Kan asik ya ini teknologi baru, coba-coba dan sebagainya. Iseng temannya di AI kan gitu ya, menggunakan wajahnya temannya begitu dari foto-foto yang dia punya misalnya gitu ya, dari medsosnya dan sebagainya ngambilnya. Kemudian dibuat telanjang misalnya, dibuat melakukan sesuatu yang vulgar atau melakukan hal-hal yang negatif. Itu sudah kekerasan ya? Itu kekerasan terhadap korbannya kan, ya, itu. Jadi dia jadi merasa malu, jadi dilecehkan, dibully oleh teman-temannya yang bahkan dianggap itu candaan gitu ya. Tapi kan menyakitkan ya. Dan ketika itu kemudian diunggah misalnya di platform-platform media sosial dan sebagainya, menghapus itu kan tidak bisa korbannya langsung menghapus sendiri ya. Ketika dia sudah di AI kan sudah terpampang di mana-mana misalnya. Sehingga itu kan perlu penanganan khusus juga. Dari sisi teknologinya, bagaimana menurunkan itu dari media, kemudian bagaimana penanganan terhadap korban yang merasa tidak dihargai dan sebagainya tadi, dan pelaku yang harus dipahamkan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Baiklah. Itu yang bisa juga. Kalau jumlah terus seperti Bu dari waktu ke waktu? Tadi menurun ya dari 2024 ke 2025 gitu, signifikan juga. Tetapi memang angka kekerasan terhadap anak yang meningkat daripada tahun yang lalu gitu. Yang perempuan menurun ya, tapi yang anak meningkat. Itu memerlukan perhatian yang khusus juga itu. Dan pelaku anak juga makin meningkat. Sehingga memang pertama adalah penguatan di keluarga tadi, sehingga orang tua melakukan pengasuhan dengan baik terhadap anaknya gitu ya. Tadi tidak memproduksi pelaku kekerasan gitu ya. Jadi cara mengasuh pun itu kan harus benar. Sehingga anak yang diasuh itu kemudian tidak memiliki perilaku-perilaku kekerasan. Ataupun orang tua tidak memberikan contoh gitu ya. Melakukan kekerasan itu, karena anak itu pencontoh yang baik kan, peniru yang baik gitu. Kalau orang tuanya melakukan kekerasan, itu dia akan mencontoh, kecenderungannya mencontoh gitu. Termasuk juga lingkungan ya, orang-orang tua di lingkungan gitu, tokoh-tokoh. Ataupun kalau sekarang kan berkembang media sosial, karena anak-anak pun sudah punya gadget, punya HP. Mereka bisa mengambil contoh dari perilaku orang-orang di media sosial gitu. Ini berbahaya gitu. Kenapa kemudian anak-anak ini kecenderungan meningkat menjadi pelaku, itu ya seperti itu. Baiklah. Dalam forum FPKK apa yang bisa dilaporkan ke kita Bu untuk kekerasan anak dan perempuan? Seperti apa yang sudah ditangani ya Bu, kasus-kasus besar misalnya? Setidaknya yang itu juga saya catat dari permohonan rekomendasi pembiayaan ya. Kalau untuk anak-anak kebanyakan kasus kekerasan itu adalah kekerasan seksual. Yang kedua, kejahatan jalanan. Ini yang buat saya perhatian berat. Jogja sebagai kota pelajar, tetapi pelajarnya justru melakukan perbuatan yang sangat tidak paralel dengan filosofi Jogja sendiri. Sangkan paraning tumati. Hama mayu ayuning pawono. Itu gak ada kejahatan jalanan? Gak ada. Tetapi juga harus dilihat bahwa ternyata mereka yang menjadi pelaku itu adalah anak-anak yang selama ini quote unquote kurang kasih sayang, dia tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, sekalipun tinggal bersama orang tua. Ada juga yang tinggal tidak bersama orang tua, bersama kakek nenek, orang tuanya sendiri bekerja entah di mana. Dan mereka tumbuh tanpa ada bimbingan yang seharusnya diberikan orang tua kepada anak. Akhirnya dia dibimbing oleh lingkungan yang tidak sehat. Karena dia tidak bisa di rumah, dia ke namanya geng,
disitulah dia mendapatkan bimbingan dan sekaligus dorongan keberanian. Oke. Baik. Dan sampai sekarang geng-geng itu masih banyak. Iya. Jadi anak-anak kita itu sekarang tidak hanya diasuh orang tua atau siapapun tadi ya, termasuk diasuh oleh geng, diasuh oleh media sosial. Nah itu yang kedua, diasuh media sosial. Hasilnya adalah diajak pertemuan, sekali ketemu langsung ngamar. Umur 15, 16. Makanya kekerasan seksual itu terjadi. Iya, terjadi. Dan ini kan sesuatu yang kalau orang tua itu bisa mendampingi anak-anaknya, mungkin tentu anak-anak kan tahulah mana yang benar mana yang enggak. Belum lagi anak-anak sejak dini sudah dipegangi gadget. Tanpa ada bimbingan dan pengarahan yang cukup. Oleh karena itu, ya menurut saya sudah saatnya orang tua kembali menyadari peran dan fungsinya sebagai orang tua, menanamkan nilai-nilai kepada anak, kemudian juga memberikan perhatian, termasuk kasih sayang. Kasih sayang itu tidak harus dalam bentuk materi kan, tetapi minimal diajak omongan. Kalau mau sekolah diberi kata-kata yang baik. Pulang sekolah disapa dengan baik. Disambut dengan baik. Misalnya kok wajahnya agak kurang happy itu kenapa? Jangan kemudian cuek aja. Yo ngerti dewi gitu. Dan orang tua ini orang tua yang lebih luas, artinya tidak hanya orang tua kandung begitu ya. Karena sebagian anak itu tinggal di asrama, tinggal di kos-kosan, tinggal di boarding school gitu, tinggal di ponpes, pondok pesantren, panti asuhan dan sebagainya. Jadi peran sebagai orang tua itu harus dilakukan. Baiklah. Ya, dari sini kita kemudian bisa introspeksi ya. Siapapun yang sedang nonton acara ini, saya gimana ya dan sebagainya. Yuk, masih ada satu sesi. Kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Anda bersama kami, Bu Sari, Bu Erlina. Bu Erlina adalah Kadis ya, DP3AP2 DIY. Bu Sari ini Ketua Pelaksana FPKK, satu forum yang dibentuk untuk membersamai teman-teman kita, terutama korban kekerasan. Silakan Anda bergabung bersama dengan kami, meskipun Anda tidak bisa komunikasi langsung, tapi dengan senang hati acara ini kami desain untuk Anda melengkapi informasi yang Anda butuhkan. Kalau pengen diskusi dan sebagainya, Ibu berdua ini gampang dicarinya. Jadi silahkan dari pintu mana saja Anda bisa masuk begitu. Tadi kita sudah tahu bahwa ya kita harus pencet tombol alert kita masing-masing ya, supaya kita ini benar-benar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan merasa menjadi orang tua yang baik kalau Anda belum bisa berkomunikasi dengan baik sama anak-anak Anda. Jangan merasa menjadi Anda tidak melakukan kekerasan kalau sebetulnya tanpa Anda sadari yang Anda lakukan juga sebetulnya itu bagian dari kekerasan yang muncul dalam keluarga kita. Kita nggak mau memproduksi itu. Dan tadi bagaimana peran Pak Gubernur, Bu Ratu, dan seluruh stakeholder yang ada. Panjenengan berdua sudah pengertian mengenai itu. Tapi ada sesuatu yang juga mesti disampaikan sama Bu Kadis ya, kaitannya dengan maklumat dan lain-lain. Karena ini sekarang ini ada dan kemudian muncul untuk Anda. Monggo Bu Kadis. Jadi keseriusan kita bersama melakukan gerakan bersama tadi untuk perlindungan anak itu juga dilakukan DIY dalam hal ini gitu. Artinya sudah ada timnya, tim bersama juga gabungan ini. Jadi FPKK tadi besar gitu, ada tim yang lebih kecil gitu untuk supaya anak-anak kita itu terhindarkan dari perilaku-perilaku negatif. Dan kemudian pagi ini tadi itu ada perintah supaya semua pimpinan di Pemda DIY dan kemudian beserta dengan Forkopimda dan sebagainya turun, artinya kami menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah, baik SMA, SMK, MA gitu ya, membacakan amanat dari Bapak Gubernur. Nah, isi amanatnya bagus sekali gitu, menyadarkan anak-anak gitu. Dan kemudian juga menyaksikan deklarasi bersama. Nama deklarasinya tuh Deklarasi Pelajar Jogja, Santun dan Cinta Damai. Terdiri dari 6 poin begitu ya. Menolak kekerasan, kemudian menolak narkoba, pil sapi dan sebagainya, kemudian berjanji tidak terlibat di dalam pornografi, porno aksi, lalu berani melaporkan kalau mengetahui ataupun diri sendiri menjadi korban begitu ya. Kemudian
siap menjadi agen perubahan, itu penting ya anak-anak itu, dan kemudian komitmen menjadi generasi yang bertanggung jawab dan bermoral. Nah, luar biasa ya. Itu diucapkan oleh semua siswa tadi di upacara gitu. Dan ini masih akan terus, tim ini akan bekerja terus begitu ya. Di Monevi juga gitu, supaya bisa melaksanakan rencana aksinya baik yang jangka pendek, menengah, panjang gitu dengan baik. Artinya ini menjadi gerakan bersama sampai nantinya ke desa-desa gitu. Sampai ke unit terkecil rumah tangga tadi, keluarga-keluarga tadi. Ini gerakan yang sangat bagus. Kami sangat berharap ini didukung semuanya gitu ya sampai ke keluarga tadi gitu. Sehingga kemudian Jogja yang istimewa ini benar-benar bisa tercapai. Kita juga istimewanya itu ketika kita juga berhasil menyiapkan generasi anak-anak kita itu menjadi generasi yang tangguh, yang kuat, yang bermasa depan, dan nantinya kan mereka yang akan menjadi pemimpin bangsa, memegang jabatan-jabatan. Jadi semua dilibatkan ya Bu ya? Semua harus termasuk dilibatkan. Anak-anak tadi agen perubahan. Jadi ini mungkin juga bisa kemudian teman-teman, kan ada ya dalam satu sekolah itu kan pasti ada yang menonjol, pasti ada yang menjadi penggerak, mudah-mudahan masuk ya. Ya, supaya semua tidak diam juga gitu. Kalau ada temannya yang kelihatan berbeda atau di dalam statusnya, di dalam WA-nya, di medsosnya itu ada sesuatu yang berbeda, itu kemudian peduli dan melaporkan gitu ya pada Bapak Ibu guru, dan kemudian nanti berjenjang gitu ya. Nah, itu supaya tidak diam, karena orang yang diam itu juga bisa menjadi korban. Beberapa waktu lalu kan di Padang ada anak yang ngebom sekolahnya gitu ya, kelasnya. Sebelum-sebelumnya ada di Jakarta. SMA 72 yang ngebom sekolahnya juga gitu. Sehingga teman-teman yang mengetahui sebelumnya ada perilaku-perilaku yang agak beda, tidak normal dan sebagainya, itu jangan diam. Satu hal kecil dilakukan itu bisa menyelamatkan semua, termasuk menyelamatkan anak yang sedang tidak ada di tracknya, begitu ya, sedang mengalami sesuatu tadi. Nah, di Jogja pun kami DP3AP2 yang memiliki layanan tadi, baik di UPT PPA yang layanan kekerasan maupun di Pusat Pembelajaran Keluarga dengan konseling psikologi dan sebagainya, itu juga bersama-sama dengan aparat Polda maupun Densus 88 menangani anak-anak yang tidak sedang on the track tadi, yang mengalami perilaku menyimpang tadi, supaya tidak berujung pada kriminal tadi. Jadi diselamatkan dulu, ditangani sebaik-baiknya, direhab, sehingga kemudian bisa menjadi anak yang on the track lagi. Baiklah. Itu ini kan masa depan orang tua nggak boleh justru merasa bahwa kenapa anak saya dibeginikan, padahal ini justru menyelamatkan mereka. Jadi orang tua juga harus dipahamkan. Yang semakin menyimpang. Banyak orang tua itu yang tidak tahu bahkan bahwa anaknya itu sedang menyimpang tadi. Atau denial. Anak saya nggak apa-apa. Sebagian besar adalah tidak tahu. Tidak tahu. Ya, karena sekarang anak-anak masih itu bagus tidak tahu daripada kemudian denial. Seringkali anak-anak itu terlihat biasa-biasa saja, tapi sebetulnya dia sudah mengakses banyak hal di HP-nya. Dia sudah melakukan banyak hal, tapi masih di dalam konsep gitu ya, di HP-nya bersama dengan orang-orang yang jauh di luar gitu ya, yang mempengaruhinya gitu. Dan dia sudah siap bergerak melakukan sesuatu yang orang tuanya pun tidak tahu. Gurunya di sekolah pun sangat mungkin tidak tahu. Tetapi bahwa teman yang tahu perilaku kesehariannya dan sebagainya, itu mestinya bisa melihat tanda-tanda. Sehingga baru melihat tanda-tanda itu pun kami sangat berharap itu diinformasikan. Jadi jangan sampai Anda justru menjadi merasa cepu ya kan? Oh ini cepu nih, apa-apa ngomongin ke gurunya apa-apa, padahal itu demi kebaikan yang bersangkutan. Betul. Baiklah. Ya. Kita kembali ke bagaimana kemudian forum ini berjejaring ya. Bu Ketua barangkali bisa sampaikan ke kita indikator-indikator keberhasilan supaya masyarakat juga kemudian menjadi ada sistem ini, ada banyak instrumen, tapi sebetulnya berhasil atau tidak itu juga menjadi tanggung jawab yang harus dilaporkan ke masyarakat. Terus Bu Sari. Satu, kalau mau dilihat indikator keberhasilannya itu, ya dulu yang berani melapor itu sedikit. Sekarang yang berani melapor lebih banyak. Jadi banyak kasus bukan berarti kemudian tapi keberanian, lebih keberanian melapor. Keberanian melapor. Kemudian bahkan memviralkan. Itu satu hal yang patut diapresiasi dalam artian tidak diam saja sebagai korban. Kalau dulu kan alasannya macam-macam. Lalu yang kedua, selain berani lapor, yang lapor pun juga sudah tertangani, bahkan kemudian sudah kembali menjadi baik. Ada misalnya pasangan suami istri yang tadinya istrinya tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, sampai stres. Kita mediasi, akhirnya kembali menjadi keluarga yang harmonis.
saya pernah ketemu di suatu toko gitu. Ini dulu yang saya mediasi. Oke. Udah sama. Ini alhamdulillah gitu ya. Artinya kan tidak selalu kemudian itu harus berakhir dengan perceraian. Iya. Ya, kalau masih bisa ditandani ya ditandani. Karena kan ini yang juga menjadi keprihatinan kami. Hampir mayoritas kalau kasus terhadap perempuan itu adalah KTI, kekerasan terhadap istri. Oke. Dan istri yang menjadi korban kekerasan 90% tidak mau kalau ada proses hukum. Ya. Karena Karena ya kasihan suami sudah punya anak. Gimana anaknya? padahal dia korban kekerasan. Dia korban kekerasan. Nah, nanti saya hidupnya gimana karena dia nggak punya pekerjaan. Iya, oke. nggak punya penghasilan. Tapi kalau itu dibiarkan terus, lah proses hukum nggak ada intervensi apapun, pengulangan lagi. Iya. Maka kami lalu mencoba berinovasi lagi. Oke. Inovasi kami ya sudah, kalau proses hukum dia nggak mau, kan kita nggak bisa paksa. Oke. Maka harus ada upaya lain untuk bisa membantu pelaku menyadari dan mau mengambil alih tanggung jawabnya karena perbuatan dia. Mengapa saya katakan membantu pelaku? Karena kan si pelaku ini kan kadang mungkin juga nggak tahu, atau dia juga produk dari Pengasuhan yang dengan kekerasan. Ya, kekerasan juga. Maka kita menggunakan diksi membantu pelaku supaya ada perubahan. Biasanya caranya gimana, Bu? Nah, kami punya program baru nih, namanya Kolak Manis. Kolak manis Kolak apa manis. itu? Konsultasi, kolak konsultasi untuk laki-laki Konsultasi laki-laki. agar keluarga harmonis. Oh. Jadi ini sasarannya siapa? Terutama adalah untuk laki-laki pelaku. Tidak tertutup kemungkinan pelakunya perempuan, kita juga buka ruang konsultasi ya. Oke. Tapi ini adalah yang utama ketika laki-laki sebagai pelaku. Oh. Kalau Kita dia bantu. mau masuk ke kolak manis, sebetulnya sudah agak tanda-tanda bagus ya. Iya. Bagus banget. Oh, Kita kalau nggak bantu. mau, nggak sadar, tadi masih juga melakukan. nanti ini akan yang berulang. yang harus kita latih adalah pintu-pintu masuknya itu. Oke. Karena di pintu masuknya di kepolisian. Ini supaya nanti juga ketika memang ini harus proses hukum, si istri tidak ketakutan setelah suaminya keluar. Ya. Jangan-jangan nih semakin ngancam saya nih. Nah, Kemarin udah di penjara makanya, gitu. Oke. makanya harus dilakukan konsultasi supaya kalaupun misalnya suami itu akhirnya diproses hukum, itu dia menyadari bahwa oh iya, saya sebagai orang dewasa telah melakukan sebuah kesalahan dan kesalahan ini ada hukumannya. Maka ketika saya diproses itu dalam rangka saya mau mengambil alih tanggung jawab, bukan karena laporan istri ya, enggak gitu. Oh. Sehingga nanti mengurangi kemungkinan ketika keluar itu tidak kemudian Melakukan ganti, lagi. iya, melakukan lagi dan kemudian mengancam istrinya lagi Ya, gitu. ya. Itu yang kami lakukan. Ini sedang proses untuk mempersiapkan SDM-nya. Kami lakukan pelatihan. Kemarin baru saja juga kami lakukan pelatihan lagi, simulasi pelatihan. Supaya apa? Kami pastikan betul bahwa yang di pintu masuk itu paham Oke. apa yang dimaksudkan dengan kolak manis itu. Oke. Iya. Untuk membantu terutama pelaku memperbaiki dirinya. Oke. Jadi supaya tidak terjadi. Bukan si konsultannya ya, tetapi dari dirinya sendiri. Kita hanya harus membantu muncul aja. dari diri sendiri. Oke. Ya. Kesadaran itu harus dibangun oleh pelaku itu sendiri. Iya, iya. Kadang oleh seringkali pelaku. nggak menyadari. Nah, itu yang kemudian kan berarti yang jadi konsultannya kan harus punya kemampuan. Ya. Ada teknik dan montase yang Oke, harus ya. mereka kuasai. Gimana caranya gitu Iya, ya? gimana Membuka caranya? hatinya, membuka Iya. pikirannya, mengubah perilaku. Ya, Iya. ini yang kami latihkan. Oke, oke. Jadi Semoga ada kolak konselornya. manisnya menjadi kolak yang benar-benar Iya. manis untuk mereka yang ada di dalamnya Iya, ya. Bu? amin. Jadi Nanti ada didukung banyak dengan kerangka konselor. kebijakan dan Ya, betul. hukum. Oke. Yang Sampai ini, ke desa nantinya. Oh. Ini ya mendekatkan lagi layanannya ke tingkat kelurahan gitu. Oke, oke. ya, Ya. ini Baik. inovasi yang muncul dari sebuah Baik. Iya. Peristiwa-peristiwa gitu ya. peristiwa-peristiwa yang kemudian ini mentok.
Oke. Nggak bisa begini Bikin terus. apa nih? Nah, muncul itu. Jadi ini kalau pun hanya korbannya terus, nih pelakunya nggak dibener-benerin. dijangkau, nah, begitu. Iya. Ini pun untuk dinas ya. Ini sudah tahun keempat gitu kami banyak fokus ke laki-laki. Karena ternyata hampir sebagian besar pelaku adalah laki-laki. Kemudian setelah dianalisis gitu ya, ternyata mereka memang mengalami seperti tadi yang disampaikan Bu Sari, mengalami pengasuhan yang tidak sempurna. Artinya ada banyak negatifnya begitu. Sehingga ketika mereka dewasa, perilaku kekerasan itulah yang kemudian terbawa gitu ya menjadi pelaku kekerasan gitu. Nah, maka kami fokus misalnya pada keluarga tadi, bagaimana edukasi terhadap anak laki-laki. Bagaimana peran ayah atau bapak gitu ya, itu kemudian bisa peran pengasuhannya itu jauh lebih baik lagi, terlibat di dalam pengasuhan terhadap anak gitu. Maka Kemenduk Bangga kan ini gencar sekali ya dengan program Gatinya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kemarin bahkan kemudian ada surat edaran mengantar anak sekolah pertama, kemudian ngambil rapor, dan juga edukasi-edukasi keterlibatan dalam pengasuhan. Nah, karena anak itu bisa berkembang optimal gitu, baik fisik maupun psikis, terutama yang psikis tadi, itu kalau mendapatkan asuhan dari seimbang antara bapak dan ibunya, gitu, semuanya berperan. Jadi meskipun si ayah itu capek bekerja dan sebagainya, jangan lupa dong bahwa masih punya kewajiban tanggung jawab untuk mengasuh anaknya dengan baik, gitu ya. Ibu pun juga demikian. Ketika banyak kan sekarang yang menjadi pekerja juga, sudah capek pulang masih harus nangani ini itu. Tapi jangan lupa bahwa ketika ada anak itu maka tanggung jawab sebagai orang tua itu harus dilakukan dengan baik, gitu ya. Itu yang mesti dikerjakan oleh semua, gitu. Jangan abai, karena pengasuhan yang tidak baik akan mengakibatkan si anak tumbuh menjadi perilaku yang negatif, itu sangat mungkin terjadi. Ini harus di-underline ya, supaya kita semua tidak melakukan itu dan bisa kemudian membuat keluarga kita akan lebih nyaman dengan pengawasan kita. Yang terakhir Bu, mau disampaikan apa? Ya, jangan pernah berhenti untuk mencoba melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Karena dari situlah segala benih itu muncul. Benih baik muncul dari situ, benih tidak baik juga bisa muncul dari sana. Dan seperti visi misi keistimewaan kita ya, menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Beradab itu kan termasuk menghargai orang lain dan sebagainya. Maka sebetulnya apa yang kami lakukan ini itu dalam bagian yang penting membangun peradaban baru. Peradaban yang nir kekerasan. Jadi memulailah kita dari diri kita dulu ya, di lingkungan kita dan sebagainya untuk menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal negatif. Misalnya di jalan ya jangan misuh-misuh gitu ya. Jangan ngetan-ngetin gitu, ngebel-ngebel, sabarlah gitu. Kemudian sabar untuk antri dan sebagainya. Jadi menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Baiklah. Terus Mbak Nuwun, tepuk tangan untuk penjenengan berdua. Ternyata penontonnya banyak. Mbak Nuwun Berlina. Terus Mbak Nuwun, Bu Sari. Selamat bertugas di lini masing-masing. Mudah-mudahan semakin banyak yang bisa dilakukan ya. Mudah-mudahan angka kekerasan juga akan semakin menurun. Meskipun tadi banyak, karena semakin banyak yang mau melapor, berani melapor, tapi mudah-mudahan meskipun berani juga tetap turun ya. Karena kalau angkanya benar-benar turun, kita semuanya senang. Nir kekerasan. Terus Mbak Nuwun. Ya pemirsa, Anda dimanapun yang sekarang sedang menonton acara ini, usai sudah acara kita dari DP3AP2 DIY yang menampilkan Bu Erlina sebagai Kadis dan juga Bu Sari Ketua Pelaksana FPKK Daerah Istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bermarkah bagi Anda. Saya Indah Ardina, terima kasih, sampai jumpa. Mbak Nuwun Ibu. Sami-sami.